Saudara-saudaraku yang terkasih dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, umat Katolik yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia yang semakin bising dan membingungkan ini. Hari ini, saya mengajak kalian untuk duduk dalam keheningan batin, menenangkan detak jantung kalian, dan membuka layar pikiran rohani kalian selebar-lebarnya. Kita hidup di zaman yang dibanjiri oleh lautan informasi. Jika kalian membuka telepon genggam kalian, membuka media sosial, kalian akan dibombardir oleh ribuan cuplikan khotbah, ribuan video dari berbagai macam pendeta, penginjil, dan tokoh agama yang berbicara dengan sangat berapi-api, dengan gaya yang sangat memukau, dan dengan retorika yang sangat manis di telinga. Saya ingin menegaskan sejak awal, dengan hati yang penuh kasih dan kejujuran di hadapan Allah, kita tidak membenci saudara-saudara kita dari denominasi Kristen lainnya. Sama sekali tidak. Kita mengasihi mereka sebagai saudara sebaptis di dalam Kristus. Kita menghargai semangat mereka dalam membaca Alkitab. Kita memuji semangat penginjilan mereka yang luar biasa, dan kita mendoakan persatuan umat Kristen seperti yang didoakan oleh Yesus sendiri sebelum penderitaannya. Gereja Katolik selalu membuka tangan keibuannya untuk merangkul semua orang yang mencari kebenaran. Tetapi, dengarkan ini baik-baik saudara-saudaraku. Mengasihi orangnya bukan berarti kita harus membenarkan dan menelan mentah-mentah semua ajaran teologinya. Cinta sejati tidak pernah berkompromi dengan kebenaran. Di luar sana, di mimbar-mimbar gereja modern, di televisi, dan di stadion-stadion raksasa, seringkali diajarkan konsep-konsep teologi yang terdengar sangat rohani, terdengar sangat alkitabiah, namun sesungguhnya ajaran-ajaran itu adalah reduksi, pemotongan, dan penyederhanaan yang sangat merugikan kekayaan Injil yang utuh. Ajaran-ajaran itu telah mencabut akar-akar kedalaman mistik kekristenan dan menggantinya dengan versi yang instan, dangkal, dan terkadang menyesatkan jiwa. Gereja Katolik sebagai ibu dan guru yang telah menjaga kemurnian Injil selama 2000 tahun tanpa terputus sejak zaman para rasul hingga hari ini dengan tegas, dengan otoritas ilahi, dan dengan kasih yang menyelamatkan, menyangkal dan menolak beberapa ajaran populer tersebut. Gereja menolaknya bukan karena gereja itu sombong, melainkan karena gereja Katolik memiliki harta karun teologi yang jauh lebih dalam, jauh lebih indah, dan jauh lebih setia pada sabda Allah yang tertulis maupun yang ditradisikan. Hari ini, di channel Suara Alkitab, kita akan masuk ke dalam ruang bedah teologi. Kita akan mengupas tuntas 5 ajaran populer yang sering diteriakkan oleh banyak pendeta di luar sana, namun disangkal habis-habisan oleh iman Katolik kita. Kita akan melihat mengapa teologi Katolik jauh lebih kokoh, lebih alkitabiah, dan lebih memuaskan dahaga jiwa manusia. Siapkan batin kalian, karena pendalaman iman ini akan membuat kalian menangis bangga menjadi seorang Katolik. Ajaran pertama yang disangkal, doktrin sekali selamat tetap selamat dan keselamatan instan. Saudara-saudaraku, jika kalian sering mendengarkan khotbah dari gereja-gereja beraliran tertentu, kalian pasti sangat akrab dengan sebuah slogan yang sangat menenangkan telinga namun sangat mematikan bagi kewaspadaan rohani. Slogan itu berbunyi, "Sekali kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, namamu sudah ditulis di dalam kitab kehidupan, dan kamu tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatan itu, apapun yang kamu lakukan." Sekali selamat, tetap selamat. Ajaran ini yang dalam dunia teologi sering disebut sebagai doktrin jaminan keselamatan mutlak atau once saved, always saved, disangkal dengan sangat keras oleh gereja Katolik sejak abad-abad pertama. Mengapa? Karena ajaran ini menawarkan kasih karunia murahan. Ajaran ini membius jiwa manusia menjadi tertidur lelap dalam ilusi rasa aman yang palsu, sehingga mereka tidak lagi waspada terhadap bahaya dosa yang mengintai setiap detik. Gereja Katolik dengan hikmat yang bersumber dari Roh Kudus
mengajarkan kebenaran yang jauh lebih dalam dan jauh lebih realistis tentang kondisi manusia. Keselamatan dalam teologi Katolik bukanlah sebuah tiket bioskop yang sekali kalian beli, kalian bisa duduk santai makan berondong jagung sambil menunggu film selesai. Keselamatan adalah sebuah proses. Keselamatan adalah sebuah perjalanan. Keselamatan adalah sebuah relasi cinta yang dinamis, yang bisa bertumbuh, meredup, atau bahkan hancur karena pengkhianatan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Santo Paulus, rasul yang paling agung itu, yang sudah melihat surga tingkat ketiga. Apakah dia merasa sudah pasti masuk surga dan tidak bisa batal? Tidak. Dalam surat pertama Korintus pasal 9 ayat 27, Paulus menulis dengan penuh kegentaran, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Paulus menggunakan kata ditolak. Jika seorang rasul sekelas Paulus saja masih menyadari kemungkinan dirinya bisa ditolak jika dia jatuh dalam dosa dan tidak bertobat, betapa sombongnya orang Kristen modern yang berani mengklaim keselamatan mutlak tak tergoyahkan bagi dirinya sendiri. Gereja Katolik mengajarkan perbedaan yang sangat tegas antara dosa ringan dan dosa berat atau mortal sin. Surat pertama Yohanes pasal 5 ayat 16-17 sangat jelas menyebutkan bahwa ada dosa yang mendatangkan maut. Jika seorang Katolik yang sudah dibaptis, yang sudah menerima rahmat keselamatan, dengan sadar, dengan sengaja, dan dengan kebebasan penuh melakukan dosa berat, seperti perzinahan, pembunuhan, murtad, atau kebencian yang mendalam, dan dia mati tanpa pertobatan, maka rahmat pengudus di dalam jiwanya mati. Dia secara sadar telah memutuskan relasinya dengan Allah, dan dia bisa kehilangan keselamatannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus yang Maha Rahim memberikan kita sakramen pengakuan dosa. Jika kita jatuh, kita tidak dibiarkan binasa. Kita bisa kembali mencuci jubah jiwa kita dalam darah anak domba. Ajaran Katolik ini tidak membuat kita hidup dalam ketakutan yang paranoid, melainkan membuat kita hidup dalam ketakutan suci atau fear of the Lord. Kita diajarkan untuk merawat keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti yang ditulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12. Kita bersandar penuh pada kerahiman Allah, namun kita juga dituntut untuk memberikan respons ketaatan yang radikal setiap hari, setiap jam, dan setiap detik dalam hidup kita. Inilah pendalaman iman yang sejati, cinta yang terus-menerus diuji dan dimurnikan, bukan cinta instan yang murahan. Ajaran kedua yang disangkal, teologi kemakmuran dan penolakan terhadap nilai penderitaan. Mari kita melangkah ke ajaran kedua yang saat ini sedang merajai mimbar-mimbar besar di seluruh penjuru dunia. Sebuah ajaran yang sangat memikat hawa nafsu manusiawi yang dikenal dengan nama teologi kemakmuran atau prosperity gospel. Pendeta-pendeta ini berkhotbah dengan suara yang menggelegar, keringat bercucuran, dan jas yang mahal. Jika kamu beriman kepada Yesus, kamu pasti sehat, kamu pasti kaya, usahamu pasti sukses. Sakit penyakit adalah tanda kurang iman. Kemiskinan adalah kutukan. Yesus sudah mati di kayu salib supaya kamu bisa hidup seperti raja di dunia ini. Saudara-saudaraku yang mengasihi salib Kristus, dengarkan suara Ibu Gereja Katolik yang menangis melihat pemutarbalikan Injil ini. Gereja Katolik menyangkal, menolak dan mengutuk ajaran teologi kemakmuran ini sampai ke akar-akarnya. Mengapa? Karena ajaran ini menghina kayu salib. Ajaran ini mengubah Yesus Kristus dari seorang juru selamat yang menebus dosa jiwa kita, menjadi sekedar mesin anjungan tunai mandiri, atau sekedar jin lampu ajaib yang tugasnya hanya mengabulkan keinginan daging dan ambisi duniawi kita. Mari kita lihat sejarah para sahabat Yesus yang paling setia. Lihatlah para rasul. Apakah Petrus mati di ranjang emas dengan rekening bank yang melimpah? Tidak. Petrus mati disalibkan terbalik di Bukit Vatikan. Apakah Paulus pensiun di villa mewah di pinggir pantai Mediterania? Tidak. Paulus dipenggal ke Allahnya di Roma setelah bertahun-tahun di penjara, dicambuk kedinginan dan kelaparan.
Apakah Bunda Teresa dari Kalkuta memiliki jet pribadi? Tidak. Dia menghabiskan hidupnya memeluk orang-orang berpenyakit kusta di Solokan, India. Apakah tokoh-tokoh besar ini kurang iman? Sungguh sebuah kesombongan yang luar biasa. Jika ada yang berani mengatakan para santo dan martir ini kurang iman, karena mereka hidup miskin dan menderita. Gereja Katolik memiliki kedalaman teologi yang sangat menakjubkan tentang penderitaan, yang disebut sebagai penderitaan yang menebus, atau redemptive suffering. Dunia sekuler dan teologi kemakmuran melihat penderitaan sebagai sesuatu yang murni jahat, sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara, atau sebuah kutukan yang harus diusir. Tetapi Gereja Katolik melihat penderitaan dengan kacamata Paskah. Ketika kalian sakit, ketika kalian bangkrut, ketika kalian dikhianati, ketika kalian mengalami depresi yang menyimpit dada, Gereja Katolik tidak menyuruh kalian berteriak, mengutuki keadaan, atau merasa Tuhan meninggalkan kalian. Gereja mengajarkan kalian untuk melihat ke arah salib dan menyatukan penderitaan kalian dengan penderitaan Kristus. Santo Paulus menulis sebuah kalimat yang sangat mistik dan mengguncang logika manusia dalam surat Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, sudah sempurna secara absolut. Yang kurang adalah partisipasi kita. Tuhan memberi kita martabat yang begitu tinggi, sebuah kehormatan yang tak terbayangkan, dengan mengizinkan tetesan air mata kita, rasa sakit kanker kita, rasa lelah kita dalam merawat anak yang sakit, untuk digabungkan dengan penderitaannya di kayu salib, agar penderitaan kita itu ikut menyalurkan rahmat keselamatan bagi jiwa-jiwa lain, bagi keluarga kita, bagi orang berdosa yang mau masuk neraka. Di dalam iman Katolik, penderitaan bukanlah sampah yang harus dibuang. Penderitaan adalah mata uang rohani yang sangat mahal harganya di bank surga. Ajaran ini mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah rasa sakit yang tidak masuk akal menjadi sebuah misi penebusan yang penuh cinta. Inilah kekayaan teologi salib Katolik yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh mereka yang hanya mencari roti dan ikan di dunia ini. Ajaran ketiga yang disangkal, pembenaran hanya oleh iman, sola fide tanpa perbuatan kasih. Kita masuk ke dalam jantung perdebatan teologis yang membelah sejarah kekristenan pada abad ke-16. Slogan utama dari reformasi adalah sola fide, yang berarti hanya oleh iman. Ajaran ini menyatakan bahwa manusia diselamatkan dan dibenarkan di hadapan Allah semata-mata, eksklusif dan 100% hanya karena dia percaya di dalam hatinya. Dan bahwa segala perbuatan baik, segala amal kasih, puasa, amal sedekah, dan pengorbanan tidak memiliki andil sedikit pun dalam proses pembenaran tersebut. Perbuatan baik hanya dianggap sebagai buah otomatis, tetapi bukan bagian dari proses keselamatan itu sendiri. Saudara-saudaraku umat Katolik yang cerdas dan setia pada kitab suci, Gereja Katolik dengan sangat tegas dan otoritatif, terutama melalui Konsili Trente yang agung, menyangkal doktrin hanya iman ini. Dan tahukah kalian apa alasan terkuat Gereja Katolik? Alasannya adalah karena doktrin itu tidak alkitabiah. Ya, kalian tidak salah dengar. Mari kita buka Alkitab. Silahkan kalian mencari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Silahkan kalian baca siang dan malam. Tahukah kalian bahwa frasa hanya dari iman atau faith alone hanya muncul satu kali saja di seluruh teks Alkitab? Dan tahukah kalian apa konteks kalimat itu saat muncul? Buka surat Yakobus pasal 2 ayat 24. Di sana tertulis dengan huruf yang besar dan tinta yang tidak bisa dihapus. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara-saudaraku, Alkitab secara harfiah, eksplisit, dan langsung menolak konsep sola fide. Surat Yakobus dengan sangat keras mengingatkan kita dalam pasal 2 ayat 19, bahwa setan-setan pun percaya kepada Allah. Bahkan mereka percaya sampai gemetar ketakutan. Tetapi apakah setan-setan itu diselamatkan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena iman setan-setan itu adalah iman intelektual yang kering.
iman yang tidak diwujudkan dalam ketaatan dan perbuatan kasih. Teologi Katolik tentang pembenaran sangatlah indah, sangat logis, dan sangat transformatif. Gereja Katolik setuju bahwa inisiatif awal keselamatan 100% adalah rahmat Allah secara cuma-cuma. Kita tidak bisa membeli jalan ke surga dengan perbuatan baik kita, tapi rahmat Allah yang masuk ke dalam jiwa kita itu bukanlah rahmat yang pasif. Rahmat itu menuntut respons. Pembenaran dalam iman Katolik bukanlah seperti salju putih yang menutupi tumpukan kotoran, seperti yang diajarkan oleh beberapa reformator masa lalu. Pembenaran Katolik adalah obat ilahi yang benar-benar mengubah, menyucikan, dan membersihkan jiwa kita dari dalam keluar. Kita benar-benar dibuat menjadi orang benar, bukan sekadar dianggap benar secara hukum. Dan bagaimana iman itu hidup? Santo Paulus menjelaskannya dengan sangat sempurna dalam surat Galatia pasal 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Fides formata caritate. Iman tanpa cinta kasih adalah mayat. Jika seorang Katolik mengatakan dia percaya kepada Yesus, tetapi dia membiarkan tetangganya mati kelaparan, dia menolak mengampuni musuhnya, dia mencuri uang rakyat, maka iman orang Katolik itu adalah iman yang mati. Dan iman yang mati tidak bisa menyelamatkan siapapun. Gereja Katolik tidak memisahkan antara iman dan perbuatan, melainkan menyatukannya bagaikan nyawa dan tubuh. Amal kasih, pengorbanan dan partisipasi kita dalam Ekaristi adalah cara kita memelihara nyawa dari iman kita. Inilah teologi yang utuh, yang tidak memotong ayat-ayat Alkitab, melainkan merangkul semuanya dalam sebuah harmoni keselamatan yang luar biasa indah. Ajaran keempat yang disangkal, Ekaristi atau perjamuan kudus hanya sekadar simbol peringatan kosong. Sekarang kita memasuki ruang maha kudus dari iman kita. Kita memasuki misteri yang membuat para malaikat di surga menutupi wajah mereka dengan sayap karena gentar dan takjub. Di sebagian besar gereja-gereja di luar sana, ketika mereka merayakan apa yang mereka sebut sebagai perjamuan kudus, pendeta akan membagikan potongan roti kecil dan gelas kecil berisi jus anggur. Dan mereka akan mengajarkan kepada jemaatnya, roti ini hanyalah sekadar lambang, jus anggur ini hanyalah sekadar simbol. Kita memakannya hanya untuk mengingat kematian Yesus 2000 tahun yang lalu. Sama seperti kita melihat foto orang yang kita cintai. Saudara-saudaraku umat Katolik yang dipelihara oleh roti malaikat. Gereja Katolik dengan segenap kekuatan jiwa raganya, dengan seluruh darah para martirnya, menyangkal ajaran simbolis ini. Ajaran yang mengatakan bahwa perjamuan hanyalah simbol adalah sebuah penurunan derajat yang sangat tragis. Sebuah reduksi yang mencuri jantung kehidupan dari kekristenan itu sendiri. Gereja Katolik berpegang teguh pada mukjizat transubstansiasi. Kita percaya tanpa keraguan sekecil debu pun, bahwa ketika seorang imam Katolik yang telah ditahbiskan secara sah mengucapkan kata-kata konsekrasi di atas altar, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan inilah piala darahku, substansi dasar dari roti dan anggur itu berubah secara mutlak menjadi tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hidup dan mulia. Itu bukan simbol, itu adalah Dia, Sang Pencipta alam semesta hadir secara fisik, nyata, dan substansial di atas altar kita. Dari mana gereja Katolik mendapat keberanian gila untuk mengajarkan hal ini? Dari mulut Yesus Kristus sendiri. Mari kita selami Injil Yohanes pasal 6. Ini adalah salah satu pasal paling penting di seluruh Alkitab. Yesus berbicara kepada orang banyak dan berkata dalam ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mendengar hal ini, orang-orang Yahudi saat itu bertengkar dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka berpikir Yesus sedang bicara secara simbolis atau metaforis. Lalu apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus mengklarifikasi dan berkata, "Oh, jangan salah paham, aku cuma bicara perumpamaan kok, ini cuma simbol"? Tidak. Yesus malah mempertegas dan menggunakan bahasa yang lebih ekstrim dan literal. Dalam ayat 53-54, Yesus berseru,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tahukah kalian rahasia dalam bahasa Yunani aslinya? Ketika Yesus mengulangi kata makan dalam ayat 54 itu, penulis Injil Yohanes mengubah kata kerja Yunaninya dari phago, yang berarti makan biasa, menjadi trogo. Dan kata trogo secara harfiah berarti mengunyah, menggigit atau memamah biak dengan gigi fisik. Yesus dengan sengaja menggunakan kata yang sangat kasar dan sangat jasmani untuk menghancurkan gagasan bahwa ini hanyalah sebuah perumpamaan rohani yang simbolis. Akibat dari ajaran yang begitu literal dan mengokang logika manusia ini, dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 dicatat, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perhatikan fakta menyedihkan ini. Murid-murid pertama yang meninggalkan Yesus, meninggalkannya karena mereka menolak ajaran tentang kehadiran nyata dalam Ekaristi. Mereka merasa ajaran itu terlalu keras, terlalu gila, dan sayangnya, perpecahan itu terulang lagi pada abad ke-16, ketika banyak orang meninggalkan Ekaristi Gereja Katolik, karena menganggapnya hanya sebagai simbol. Tetapi kita umat Katolik tetap tinggal bersama Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada ke-12 rasul, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab mewakili seluruh gereja Katolik sepanjang zaman, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kita bangga dengan iman Ekaristi kita. Kita memiliki Tuhan yang begitu mencintai kita, sehingga Dia tidak hanya mengirimi kita surat Alkitab, tetapi Dia mengirimkan dirinya sendiri dalam bentuk makanan, agar darahnya bisa menyatu dengan darah kita, agar dagingnya bisa menyucikan daging kita yang rentan terhadap dosa ini. Inilah inti kekristenan yang ditolak oleh dunia, namun dipegang erat-erat oleh ibu gereja sebagai harta pusaka yang paling bernilai. Ajaran kelima yang disangkal. Agama institusional itu buruk. Yang penting hanya hubungan pribadi dengan Yesus. Dan sampailah kita pada ajaran kelima. Sebuah tren pemikiran yang sangat meracuni generasi muda Kristen di zaman modern ini. Di banyak tempat, kalian akan mendengar influencer rohani dan pendeta-pendeta muda yang gaul berkata, "Aku tidak butuh agama. Agama itu buatan manusia. Agama itu isinya cuma aturan, dogma, hierarki, dan kemunafikan." Yesus membenci agama. Kekristenan itu bukan agama, melainkan murni soal hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu ikut gereja institusional yang kaku. Yang penting hatimu percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang diikat oleh sakramen-sakramen yang kudus, dengarkan baik-baik. Gereja Katolik dengan sangat tajam menyangkal dan membongkar kepalsuan dari pemisahan antara agama dan hubungan pribadi ini. Ini adalah sebuah dikotomi palsu. Ini adalah tipuan linguistik yang sangat berbahaya, yang berusaha memisahkan Kristus dari mempelainya. Pertama-tama, mari kita kembalikan makna kata agama itu sendiri. Kata agama dalam bahasa Latin adalah religio, yang berasal dari kata religare, yang artinya mengikat kembali atau menghubungkan kembali. Agama sejati adalah sistem ilahi yang diberikan Allah untuk mengikat kembali manusia yang sudah terputus dari Allah karena dosa asal. Tanpa pengikat yang jelas, hubungan manusia dengan Allah akan hancur menjadi subjektivitas perasaan yang tidak menentu. Apakah Yesus membenci agama institusional? Mari kita lihat fakta Injil. Yesus tidak turun ke bumi hanya untuk membagikan kutipan-kutipan motivasi inspirasional agar manusia merasa damai secara individu. Yesus datang untuk mendirikan sebuah kerajaan, dan setiap kerajaan pasti memiliki institusi, struktur, hukum, dan menteri-menterinya. Dalam Injil Matius pasal 16, Yesus tidak mendirikan hubungan pribadi yang tersembunyi. Yesus mendirikan gereja yang kelihatan, visible church. Yesus memilih 12 pria secara spesifik para rasul. Yesus mengangkat satu pemimpin utama secara spesifik, Petrus. Yesus memberikan mereka otoritas hukum yang sangat institusional. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius pasal 18 ayat 18. Otoritas mengikat dan melepaskan ini adalah bahasa hukum kerabian.
Ini adalah otoritas untuk menetapkan doktrin, memberikan ekskomunikasi, dan mengampuni dosa. Semua ini adalah tindakan dari sebuah agama institusional yang sah. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15, ketika terjadi perdebatan doktrinal pertama tentang sunat, apa yang dilakukan oleh jemaat awal? Apakah mereka berdiam diri di kamar dan mengandalkan hubungan pribadi, masing-masing dengan Roh Kudus untuk mencari jawaban? Tidak. Mereka mengadakan konsili gereja pertama di Yerusalem. Para rasul dan penatua berkumpul secara hierarkis, berdebat, dan kemudian Rasul Petrus bersama Santo Yakobus mengeluarkan keputusan dogmatis yang mengikat seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada. Saudara-saudaraku, teologi Katolik mengajarkan kebenaran mistik yang tidak bisa dipisahkan. Gereja adalah mempelai Kristus. Gereja adalah tubuh mistik Kristus. Mencoba memisahkan Kristus dari gereja Katolik ibarat mencoba memisahkan kepala seseorang dari tubuhnya. Itu adalah pembunuhan rohani. Kalian tidak bisa berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku sangat mencintaimu. Aku ingin punya hubungan pribadi yang intim denganmu, tetapi aku benci pada istrimu. Aku jijik pada istrimu yang bernama gereja ini." Jika ada orang yang berkata seperti itu kepada kalian tentang istri kalian, kalian pasti akan marah besar. Begitu pula Kristus. Barang siapa menolak gereja yang didirikannya, ia menolak Kristus yang mendirikannya. Santo Siprianus dari Kartago, seorang bapa gereja abad ketiga, menulis sebuah kalimat yang menggelegar menembus zaman. Tidak seorang pun dapat memiliki Allah sebagai bapanya, jika ia tidak memiliki gereja sebagai ibunya. Hubungan pribadi dengan Yesus itu mutlak dan sangat penting. Gereja Katolik menuntut kita untuk berdoa secara pribadi, merenungkan sabda Allah, dan mencintai Yesus dengan segenap hati. Tapi, hubungan pribadi itu hanya akan menjadi sempurna, objektif, dan terlindungi dari halusinasi ego kita sendiri jika hubungan itu dihidupi di dalam rahim agama institusional yang didirikannya, yaitu melalui sakramen-sakramen. Kita tidak menyentuh Yesus hanya dengan imajinasi pikiran kita. Kita menyentuh Yesus secara nyata ketika tangan imam Katolik, sebagai wakil institusi meletakkan tubuh Kristus ke dalam mulut kita. Itulah puncak dari hubungan pribadi yang difasilitasi oleh agama yang benar. Saudara-saudaraku umat Katolik yang luar biasa, kita telah membongkar, menguliti dan memeriksa 5 ajaran yang menyimpang di luar sana. Dan kita telah menempatkannya di bawah mikroskop kebenaran iman Katolik kita. 1. Kita menolak keselamatan instan sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan adalah rahmat yang menuntut perjuangan dan kesetiaan sampai mati, agar kita tidak kehilangan rahmat pengudus. 2. Kita menolak teologi kemakmuran yang anti-salib, karena kita memeluk kemuliaan penderitaan yang menebus bersama Kristus. 3. Kita menolak pembenaran sola fide tanpa perbuatan, karena iman yang sejati adalah iman yang hidup dan bernapas melalui amal kasih, sesuai dengan surat Yakobus. 4. Kita menolak Ekaristi sebagai sekadar simbol kosong, karena kita berlutut di hadapan mukjizat transubstansiasi yang menghadirkan daging dan darah Yesus secara nyata, untuk memberi kehidupan pada jiwa kita. 5. Kita menolak pemisahan antara Kristus dan gereja institusionalnya, karena kita meyakini bahwa gereja Katolik adalah tubuh mistik dan mempelai Kristus, jalan yang ditetapkan Allah untuk menyalurkan rahmat keselamatan kepada dunia. Melihat kedalaman, ketegasan, dan keindahan arsitektur teologi kita ini, bagaimanakah respons hati kalian? Apakah masih ada keraguan? Apakah masih ada keinginan untuk melirik ke rumput tetangga yang tampaknya lebih hijau, padahal sebenarnya hanya rumput plastik buatan manusia? Iman Katolik kita bukanlah kumpulan tradisi kuno yang usang. Iman Katolik kita adalah raungan singa dari Yehuda yang menggema sepanjang zaman. Teologi Katolik tidak pernah mengkompromikan sabda Allah demi menyenangkan telinga manusia modern. Ketika dunia menuntut teologi yang gampang dicerna, teologi tanpa pengorbanan, teologi yang merelatifkan kebenaran, Gereja Katolik berdiri bagaikan benteng raksasa yang dihantam badai, namun tidak bergeser 1 milimeter pun. Banggalah menjadi anak-anak dari Ibu Gereja Katolik. Mulai hari ini, buanglah segala rasa minder spiritual. Belajarlah katekismu sekalian. Bacalah tulisan Bapa Gereja. Pahami mengapa kita berlutut, mengapa kita menggunakan dupa, mengapa kita mengakui dosa kepada imam, dan mengapa kita mendaraskan rosario kepada Bunda Maria.
Setiap jengkal tradisi Katolik memiliki akar teologis dan biblis yang menusuk hingga ke dasar bumi kebenaran. Jangan biarkan kebenaran yang menggetarkan jiwa ini hanya berhenti di layar kaca telepon kalian. Dunia sedang dilanda krisis kebenaran. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang kehausan akan kedalaman ilahi. Namun mereka hanya diberi minum air dangkal dari teologi-teologi instan. Kitalah yang dipanggil untuk membawa air hidup dari sumur yang dalam ini kepada mereka. Kita harus menjadi pewarta kebenaran Katolik yang berani, intelek, rasional, namun dipenuhi oleh api kasih Roh Kudus. Tuliskan di kolom komentar detik ini juga sebagai sumpah kesetiaan rohani kalian. Saya bangga pada kedalaman iman gereja Katolik dan saya akan setia sampai mati. Biarkan kolom komentar itu menjadi lautan proklamasi iman ortodoks yang membangkitkan semangat siapapun yang membacanya. Bagikan video ini kepada keluarga kalian, kepada pasangan kalian, kepada anak-anak kalian yang mungkin sedang digoda untuk meninggalkan gereja. Bagikan ke grup-grup paroki, grup doa, dan komunitas kategorial kalian. Jadikan video ini sebagai bahan diskusi iman yang membakar semangat suam-suam kuku menjadi mendidih bagi Kristus. Tekan tombol like jika nurani kalian bergetar dan mengiyakan kebenaran-kebenaran dahsyat ini. Dan yang paling penting, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Suara Alkitab, benteng pertahanan iman dan teologi kita. Di sini, kita tidak menawarkan hiburan rohani yang dangkal. Di sini kita menempa jiwa kita di atas landasan teologi Katolik yang kokoh, tak tertandingi, dan tak terkalahkan oleh zaman. Sampai jumpa di pendalaman misteri iman ilahi kita selanjutnya. Teruslah merenungkan sengsara Kristus, teruslah memeluk Ekaristi Maha Kudus, dan biarkan Bunda Gereja menuntun kalian membelah samudra dunia ini menuju pelabuhan surga yang abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan mengobarkan api cintanya di dalam hati kalian semua, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Shalom. Berkah dalam.